Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Muddathir, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang neraka Saqar. Kita semua pelajari sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Lalu kemudian Allah menyebutkan ancaman yang akan ia dapatkan di akhirat kelak nanti, di mana Allah mengatakan sa'uslihi saqar. Kata Allah, saya akan memasukkan dia ke dalam neraka Saqar. Kemudian Allah menceritakan dan menggambarkan bagaimana keadaan neraka Saqar tersebut. Dan di antara yang Allah sebutkan itu adalah alaiha tis'ata asyar. Bahasanya di dalam neraka Saqar itu terdapat 19 malaikat. Ya, terdapat 19 malaikat yang mana mereka inilah yang menjadi penjaganya. Dan disebutkan di ayat yang lain dan juga di riwayat-riwayat yang lain bahwa karakter dan penampilan malaikat-malaikat tersebut juga sangat menakutkan. Disebutkan bahwa mereka adalah malaikat yang giladun syidad, sangat keras tampilannya, sangat menakutkan. Dan ini juga merupakan siksaan tersendiri, ya, merupakan siksaan tersendiri bukan hanya pada nerakanya, tetapi juga penjaganya bagi penghuni neraka yang melihatnya juga merupakan siksaan tersendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka kecuali dari kalangan para malaikat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penjaga neraka itu dari kalangan para malaikat, maka kita tidak perlu kemudian bertanya bagaimana ada penjaga di dalam neraka, apakah dia tidak terbakar, bagaimana keadaannya dia bisa berada di situ tanpa dia tersiksa sementara yang lainnya tersiksa. Maka hal-hal yang sifatnya gaib, bukan hanya dalam hal surga dan neraka, tetapi dalam semua perkara-perkara gaib yang dituntut dari kita adalah meyakininya. Dan tidak ada ajaran dari Nabi, demikian pula para sahabat, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kaifiyat dan hakikat yang gaib tersebut. Yang diminta dari kita adalah mengimani. Sama halnya juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya, maka kita mengimaninya dan kita tidak perlu bertanya bagaimana terjadinya hal-hal yang Allah ceritakan tentang dirinya. Jadi prinsipnya
pada perkara-perkara yang gaib adalah kita meyakininya, kita mengimaninya, dan berusaha mengambil manfaat dari iman kita kepada yang gaib. Jika itu adalah janji tentang suatu kebaikan, maka kita berusaha untuk menjadikan hal tersebut sebagai motivasi di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Sebaliknya, jika itu merupakan ancaman, sesuatu yang menakutkan, maka kita jadikan sebagai pencegah bagi diri kita untuk terjerumus dalam perkara-perkara dosa dan kemaksiatan. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami menjadikan jumlah mereka yang tadi disebutkan sebelumnya, itu jumlahnya 19, illa fitnatan lil ladzina kafaru, kecuali jumlah tersebut merupakan fitnah bagi orang-orang kafir. Nah, ada dua makna fitnah disebutkan berkaitan dengan ayat ini. Makna yang pertama, illa li'adzabihim wa iqabihim fil akhirah wa li ziyadati nakalihim fiha. Jadi makna fitnah yang pertama adalah azab, siksaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jumlah malaikat di neraka itu 19 kecuali untuk mengazab para penghuni neraka. Dan itu adalah azab tambahan. Jadi diazab di dalam nerakanya, kemudian diazab juga melalui para malaikat-malaikat yang menjaga neraka tersebut. Dan di dalam Al-Quran, ya, kata-kata fitnah itu juga memang terkadang dimaknai dengan diazab atau disiksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari mereka di dalam neraka yuftanun, diazab. Ya, karena memang asalnya fitnah itu adalah ketika seseorang membakar logam untuk mengetahui dan membedakan antara emas yang asli dengan campurannya, maka itu dibakar. Dan ketika dibakar itu biasa diistilahkan dengan yuftan, ya, atau fatantud dhahab. Saya fitnah emas itu, maksudnya saya bakar emas itu supaya terbedakan mana yang asli dan mana yang merupakan tambahannya. Sedangkan makna yang kedua, ana ma akhbarnakum bi'iddatihim illa lina'lama man yusaddiq wa man yukadzdzib. Makna fitnah yang kedua berkaitan dengan ayat ini adalah ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan angka 19 itu sebagai ujian agar Allah menampakkan siapa yang mempercayainya, siapa yang mengimaninya, dan siapa yang mendustakannya. Ya, karena kadang sebagian manusia akal yang Allah berikan kepadanya tidak digunakan untuk dengan mudah menerima ayat-ayat Allah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak jarang akal yang ia miliki justru menjadi penyebab ia terhalang dari petunjuk dan hidayah Allah. Ya. Contohnya, ya, disebutkan di sini bahwa di neraka ada 19 malaikat. Maka terkadang akal manusia mengatakan, kenapa 19? Kenapa bukan 20? Kenapa bukan 10? Kenapa bukan 7? Akhirnya dia mempertanyakan sesuatu yang ketetapannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan mempertanyakan pada hal-hal yang sifatnya tidak mungkin kita ketahui, itu adalah benih-benih keraguan-raguan yang jika dibiarkan bisa menjadikan seseorang itu akhirnya ingkar. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, dan itu bisa kita cermati pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, ya, mereka bertanya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan, yang berkaitan dengan kepentingan mereka dalam hal mengamalkan sesuatu atau dalam hal meyakini sesuatu. Ya, contoh yang lain misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Ad-Dajjal,
dan Nabi menyebutkan bahwa di hari turunnya Dajjal itu akan ada hari yang satu harinya seperti satu pekan, satu harinya seperti satu bulan, dan seterusnya. Ya, maka tidak sedikit pun para sahabat pada waktu itu bertanya, itu Dajjal siapa bapaknya, siapa ayahnya, dia lahirnya di mana? Tidak ada yang menanyakan hal tersebut. Yang mereka tanyakan adalah bagaimana cara sholat kita pada saat itu, dengan panjangnya, dengan adanya hari yang seperti satu bulan, bagaimana cara sholat kita. Itu yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan amalan, hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang bermanfaat bagi seorang manusia. Nah, di sini dengan Allah menyebutkan bahwa ada 19 malaikat yang menjaga neraka, ini menjadi ujian, ya, menjadi ujian bagi sebagian, ya, bagi keseluruhan manusia apakah mengimani, ya, secara langsung mengimani hal tersebut atau justru ragu-ragu. Ya, karena memang tipikal manusia bermacam-macam. Ya, kalau dalam urusan dunia, berita-berita yang asalnya dari orang, wajar kalau kemudian kita ragu dan mencari tahu kebenarannya. Tetapi kalau sudah pasti datangnya dari Allah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus langsung mengimani dan meyakininya. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-haqqu mir rabbik." Kebenaran itu dari Rabbmu. Jadi kalau sudah datangnya dari Allah, maka pasti itu adalah kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kalian ragu, baik itu berkaitan dengan berita-berita, berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan perkara-perkara akidah. Kalau sudah pasti datangnya dari Allah, sudah pasti datangnya dari Rasulullah, maka kita wajib untuk mengimaninya. Dan tidak ada ucapan yang terucap dari lisan kita selain mengatakan sami'na wa ata'na. Dari dua makna ini yang yang sangat sesuai dengan ayat yang setelahnya itu adalah makna yang kedua. Jadi diuji. Ya, dan hakikatnya, ya, perintah dan larangan termasuk berita-berita di dalam Al-Quran itu adalah ujian. Kalau perintah kita diuji apakah kita kerjakan atau kita tinggalkan. Kalau dia larangan kita diuji apakah kita menjauhi atau justru melakukan. Kalau berita berarti ujiannya apakah kita membenarkan atau kita mendustakan. Hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya Nabiullah Ibrahim, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, Ya. Maknanya di situ adalah perintah-perintah. Jadi perintah itu adalah ujian. Jadi setiap waktu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika azan berkumandang maka itu adalah ujian. Ketika di hadapan kita ada pintu kebaikan, maka itu adalah ujian apakah kita memasukinya atau tidak memasukinya. Demikian pula ketika ada peluang berbuat keburukan, itu juga adalah ujian. Intinya ujian tidak hanya berkaitan dengan musibah, tidak hanya berkaitan dengan kesulitan, tetapi perintah-perintah, larangan-larangan, berita-berita yang datangnya dari Allah itu adalah ujian. Ya, tidak sedikit di antara manusia ketika Allah menceritakan sesuatu tentang dirinya, dia tidak lulus dalam ujian itu karena tidak mempercayainya. Baik tidak mempercayainya karena memang dilandasi oleh niat yang buruk, atau tidak mempercayainya karena ada kerancuan pada dirinya. Tetapi pada prinsipnya kita diuji dengan berita, dengan perintah, dengan larangan, dan juga dengan musibah. Liyastayqinal ladzina utul kitab. Dengan disebutkannya angka 19, maka diharapkan atau tujuannya untuk menjadikan ahlul kitab yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Kenapa itu tujuannya? Karena penyebutan
19 malaikat sebagai penjaga neraka itu juga disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kalau mereka jujur setelah mendengarkan, oh ternyata apa yang ada di dalam kitab mereka itu juga yang ada di dalam kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi yakin, oh itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga merupakan kebenaran, sehingga dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan orang-orang beriman bertambah keimanannya, dan seperti itulah hakikat dan tujuan lain daripada Al-Quran, di mana ketika seseorang membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka itu akan menjadi penyebab bertambahnya iman seseorang. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami maka bertambahlah imannya. Jadi pada hakikatnya ibadah yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari, kemudian kita salat sunnah yang di dalamnya pasti ada bacaan-bacaan Al-Quran, maka tujuan yang penting dari ibadah-ibadah tersebut adalah bertambahnya iman kita. Ketika kita salat, maka setelah salat ada pertambahan iman. Ya, dan ini yang sangat kita syukuri, adanya salat 5 waktu ini menjadi wasilah bagi kita untuk menaikkan iman kita jika sebelumnya turun, karena iman memang tidak naik terus. Iman itu dalam salah satu prinsip keyakinan Ahlussunnah adalah yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Siapapun dia, ya sesoleh apapun, ya imannya seperti itu, bertambah dan berkurang. Nah, waktu-waktu salat yang 5 waktu itu adalah waktu yang sangat tepat untuk menaikkan iman kita. Ya, jika misalnya antara subuh dengan duhur, ya, kita bekerja, banyak hal-hal yang kita lakukan, kadang mungkin ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan, yang otomatis akan menurunkan iman kita. Maka dengan adanya salat zuhur, kita bisa menaikkan kembali iman kita. Setelah zuhur, namanya manusia, kadang ada lagi kelalaiannya, turun lagi imannya, naik lagi waktu asar. Demikian seterusnya. Ya, siklus seorang mukmin itu adalah bagaimana dia terus memperhatikan keimanannya. Ya, jadi itu yang paling kita perhatikan berkaitan dengan keimanan kita. Jadi kalau sudah masuk ke dalam masjid atau siap-siap mau ke masjid, maka yang menjadi fokus kita itu adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki iman kita, bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena ketika kita sholat, ya, Nabi SAW mengibaratkan itu seperti orang yang mandi. Ya, orang yang mandi kalau 5 kali dalam sehari, kata Nabi, apakah tersisa di tubuhnya kotoran? Nah, niat-niat itulah yang berupaya untuk kita hadirkan di saat kita melakukan ibadah-ibadah. Ya, bagaimana iman kita bertambah, bagaimana hati kita menjadi lebih bersih daripada yang sebelumnya. Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Jadi dengan adanya ayat-ayat dari Allah, ya, dengan adanya berita-berita dari Allah, maka tujuannya agar dihilangkan keraguan-raguan dari diri orang-orang ahlul kitab dan juga dari diri orang-orang beriman. Jadi ahlul kitab dengan mendengarkan berita tadi bahwa malaikat itu ada neraka ada 19 orang penjaganya, maka setelah mengetahui bahwa itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, itu akan terkikis keraguan-raguan. Oh, ini benar Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, karena apa yang dia beritakan itu sama yang diberitakan oleh Nabi Isa sebelumnya. Wa hadhihi maqasidun jalilah, ya, dan ini adalah tujuan yang sangat mulia. Maksudnya bagaimana supaya iman bertambah, bagaimana supaya keraguan-raguan yang ada dalam diri seseorang itu hilang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW.
ini adalah tujuan yang sangat mulia. Wa hiya as-sa'yu fil yakin wa ziyadatul iman. Jadi berupaya untuk menambah keyakinan kita, berupaya untuk menambah iman kita di setiap waktu, ini adalah tujuan yang sangat mulia. Di dalam ayat Al-Quran kita pernah mungkin sering membaca bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Musa juga pernah meminta, arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan dirimu supaya aku melihat kepadamu. Kenapa Nabi tersebut, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim meminta hal tersebut? Tidak lain agar bertambah keyakinannya atau semakin tenang hatinya di dalam meyakini apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, poinnya adalah bahwa memang menambah keyakinan, memperkuat keyakinan terhadap sesuatu itu adalah perkara yang baik, perkara yang mulia. Dan keyakinan seseorang berkaitan dengan agama itu akan semakin bertambah dengan belajar. Ya, keyakinan itu akan muncul, tumbuh dan bertambah dengan ilmu. Sebagaimana sebaliknya, keyakinan, keimanan seseorang akan lemah ketika dia berada dalam kebodohan. Ya, makanya ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat ilmu. Ya, ayat-ayat yang mengajarkan tentang sesuatu yang meyakinkan berkaitan dengan perintah Allah, berkaitan dengan larangan Allah, berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu, baik kisah tentang orang-orang yang baik dan juga kisah tentang orang-orang yang buruk. Faja'ala ma anzalahu Allahu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'ala ma anzalahu Allahu ala rasulih, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada Nabiullah Muhammad SAW, muhassilan li hadhil fawaid. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan itulah yang menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia tersebut. Menjadikan iman bertambah, keyakinan semakin kuat, itu melalui dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Hanya kalau kita lihat, keadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tekanannya sangat kuat dari orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu, tetapi dengan terusnya ayat-ayat Al-Quran turun pada waktu itu, maka tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang ada di sekitarnya. Situasi-situasi yang sangat sulit yang mereka hadapi itu sedikit pun tidak mengurangi, ya, tidak menjadikan mereka menjadi lemah. Bahkan kita baca di dalam surah Al-Ahzab, ya, ketika surah Al-Ahzab, surah yang menceritakan tentang perang Khandaq, ya, di mana kita tahu bersama pada perang tersebut semua kekuatan kekufuran di Mekah itu bersatu, bahkan juga masuk di dalamnya orang-orang Yahudi, bersatu untuk menyerang Nabi SAW di Madinah. Maka ketika sampai berita kepada para sahabat bahwa sudah datang pasukan yang sangat besar, maka para sahabat yang mereka ucapkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hadza ma wa'adana Allah wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata para sahabat, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan tidaklah mereka bertambah dalam diri mereka kecuali imanan wa taslima, keimanan dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ayat-ayat Al-Quran, ya, dan ayat Al-Quran ini dia merupakan mukjizat, ya, di antara kekhususan daripada ayat Al-Quran yang tidak didapatkan pada kitab-kitab yang sebelumnya, di mana Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya itu mukjizatnya bukan kitab sucinya. Ya, Nabi Musa tongkatnya, Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar dan lain-lain. Tapi kitab sucinya tidak jadi mukjizat. Yang kedua, satu-satunya mukjizat yang masih bisa dimanfaatkan
setelah Nabi meninggal itu adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi-Nabi terdahulu tidak bisa. Begitu Nabi Musa meninggal, tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan tongkatnya tersebut untuk kemudian didapatkan keluar biasaannya. Tapi Al-Quran tidak. Nabi Muhammad telah wafat, tapi kemukjizatan Al-Quran itu masih bisa dirasakan oleh umatnya. Nah, bagaimana mukjizat Al-Quran ini bisa dirasakan, keluar biasaan di dalam Al-Quran bisa dirasakan? Tentunya dengan jalan kita mempelajarinya. Hanya tadi disebutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah wasilah untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita. Karena memang kalau kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari sunnah Nabi SAW, maka ya pasti yang terancam adalah agama kita. Ya, kenapa? Karena agama kita ini pondasi-pondasinya itu berkaitan dengan perkara yang gaib, perkara yang tidak kasat mata. Sehingga kalau tidak dengan iman, ya maka agama kita hanya sebatas hanya sebatas identitas yang tertera di dalam kartu identitas kita. Ya, disuruh sholat tidak terpanggil untuk sholat. Dikatakan kalau tidak sholat nanti masuk ke dalam neraka sakar, tidak percaya. Kenapa? Karena tidak terlihat mana neraka sakarnya. Ya, tidak terlihat. Tetapi kalau berita-berita tersebut disambut dengan keimanan, maka meskipun belum terlihat, tetapi karena keimanan maka dia akan terpanggil untuk melakukannya. Ya, dan alhamdulillah ya kaum muslimin kalau kita perhatikan ada banyak niat-niat baik di dalam diri mereka, hanya saja butuh untuk terus dididik dengan ilmu sehingga niat-niat baik itu benar-benar menyampaikan pada kebaikan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.